Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bahu sacanca si panca vinayoca susikito subhasita cayawaca etam mangkala mutamanti. Yang dihormati bapak-bapak, ibu-ibu, upasaka-upasika, hadirin yang berbahagia. Puja dan sujud di hadapan Sang Tiratana yang senantiasa melindungi, memberkahi kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melakukan puja bakti bersama, dan kita semua diberkahi dengan kesehatan, kekuatan, dan juga kebahagiaan. Bapak Ibu hadirin sekalian, pagi yang sejuk yang menyenangkan ini sungguh satu keberkahan bagi kita semua. Kalau pada kesempatan ini dalam lembaran makalah kita membahas tentang keberkahan kehidupan. Bapak sekalian, semua orang pasti sangat-sangat mengharapkan, menginginkan tentang hidup yang penuh dengan berkah. Seringkali kita berpikir, bahkan mencari-cari, sungguhnya seperti apa yang dimaksud dengan keberkahan-keberkahan yang ada dalam kehidupan itu. Secara jelas memang di dalam Tipitaka diuraikan ya, di dalam Manggala Sutta itu ya, bagaimana kita memperoleh, mencapai, mendapatkan tentang berkah. Kemudian banyak sekali ya kisah-kisah di dalam keseharian kita, baik itu hari-hari yang kita jumpai, yang kita temui. Bahkan ada satu kisah yang klasik yang banyak juga disampaikan oleh para penceramah, bahwa ada satu kisah-kisah yang di situ akan memberikan spirit, memberikan pemahaman bagaimana kita mensikapi keberadaan yang kita jumpai. Ada kalanya kita alami sendiri ya, yang saat kita selalu berpikir positif, ternyata ada saja ya bentuk-bentuk, wujud-wujud, bahkan dari hal yang kadang-kadang mungkin sebagian orang, bahkan kadang-kadang kita sendiri merasa itu sebuah beban, sebuah penderitaan misalnya ya. Ternyata ada sisi-sisi yang sangat-sangat bermanfaat. Satu contoh yang pernah saya sampaikan suatu ketika, yaitu adalah saat seseorang sakit ya, saat seorang sakit. Banyak sekali ya kita temui di antara beliau-beliau, mereka-mereka, bahkan mungkin juga saudara kita sendiri, bahkan mungkin juga kita sendiri ya, di saat sakit fisik ya, sakit fisik. Mungkin kita harus dirawat, harus diinapkan ya, di rumah sakit misalnya. Kemudian orang lalu berpikir bahwa aduh, saya sakit. Apalagi dikatakan sakitnya ini lumayan berat begitu. Langsung ya,
kita sedemikian rupa ke bawah, ke pengaruh, ya. Sehingga kita menjadi muncul ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan bisa juga muncul pemikiran bahwa ini semuanya sudah habis, ya. Padahal belum tentu. Ya. Suatu ketika, kira-kira mungkin berarti 3-4 tahun yang lalu, ya, saya ketemu dengan seorang yang pulang dari rumah sakit karena sudah divonis, ya, sama dokter begitu, ya, sama rumah sakit bahwa sulit untuk disembuhkan. Kisahnya seperti itu. Dalam kondisi yang layu, dalam kondisi yang penuh dengan rasa cemasnya, khawatirnya, dengan kondisi fisik yang kurus. Begitu. Saya tanya kenapa? Ya Bante, saya sudah diklaim, divonis bahwa penyakit saya tidak akan sembuh. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya udah, kalau memang seperti itu, mulai dari sekarang harus happy. Apa saja yang diterima, apa saja yang dialami, apa saja yang sedang terjadi itu, harus selalu happy. Gembira saja, gembira, happy, nggak usah ada beban, beraktivitas seperti biasa, seperti apa yang bisa dilakukan. Kurang lebih sebulan yang lalu, ya, kita ketemu lagi. Wah, sekarang menjadi begitu, yang tadinya kurus, ya, sudah begitu ceria, begitu, ya, bisa dikatakan lebih gemuk lah, begitu. Padahal sudah divonis hanya berapa bulan. Berarti kekuatan pikiran untuk terus berada dalam kondisi yang positif itulah ternyata yang menyelamatkan atau menjadikan ia hingga sampai sekarang tetap hidup, artinya tetap ada. Nah disitulah, ini baru sedikit bagian yang bisa juga mungkin bagian kita juga yang pernah merasakan atau mengalami. Ada satu kisah lagi seorang biku, ya, pada waktu itu. Biku ini biku senior, ya, biku sepuh begitu. Biku ini sangat sibuk sekali, ya. Bantenya ini sangat sibuk, ya. Karena apalagi tahun-tahun 90-an begitu, ya. Anggota biku sangat sedikit, ya, belum seperti sekarang. Sehingga akhirnya Bante ini sakit begitu. Hampir 1 bulanan begitu. Di saat di sela-sela dijenguk, dikunjungin oleh beberapa orang, demikian juga beberapa biku lain berkunjung menjenguk beliaunya. Disitulah beliaunya justru berkisah, bercerita yang sungguh-sungguh satu manfaat yang luar biasa. Beliaunya itu mengatakan bahwa, ya, justru dalam kondisi saya sakit terbaring ini, saya bisa meditasi. Saya bisa dengan penuh ketenangannya bisa bermeditasi. Di saat saya aktif, di saat saya harus banyak berkegiatan, tidak sedemikian mendapatkan manfaat di saat meditasi seperti yang saya alami justru dalam kondisi berbaring sakit. Berarti kan ada hal yang luar biasa. Secara fisik, okelah, kita atau orang itu sakit fisik. Tapi kan kita harus ingat bahwa kita mempunyai 2 sisi. Ada sisi lahiriah, fisik jasmani, badan kita ini, namun kita juga punya batiniah. Seperti Bante tadi yang dikatakan sedang sakit, iya fisiknya sakit. Yang tahu persis harus minum obat apa dan lain-lainnya adalah medis, dokter, yang harus bisa memahami tentang sakitnya fisik itu, yang akan memberikan obat dan lain-lainnya. Namun untuk yang sisi batiniah, itu harus kita sendiri.
yang sakit itu sendiri. Yang harus mengobati, yang harus menjadikan batinnya dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang sembuh. Dan inilah kalau kita renungkan kembali bahwa manfaat makna yang terbesar dalam kehidupan kita ini ternyata ada dalam kesehatan batiniah, ya, kesehatan rohani. Kalau belum lama ini, pastilah Bapak sekalian juga mendapatkan, ya, baik itu melalui WA, apa itu di YouTube dan lain-lainnya, ada satu riset bahwa problem masalah terbesar di kehidupan kita ini ternyata 50 lebih, bahkan 75%, ya, 75% itu ada dalam batin, ada dalam pikiran. Makanan, lingkungan, sosial, dan lain-lainnya. Itu dikatakan 25%. Berarti titik poin luar biasa, ya, kondisi batiniah ini. Bapak sekalian, kisah-kisah itu sungguhnya menjadikan satu spirit bagi kita bahwa dalam kondisi yang dinyatakan sangat payah saja, yaitu sakit, ternyata ada makna, ada manfaat yang luar biasa. Lalu itulah maka sering kita sampaikan di saat-saat kita berkunjung kepada beliau-beliau mereka-mereka yang sedang mengalami sakit. Ya. Ada satu kejadian yang unik. Suatu ketika orang itu sedang sakit bahkan koma, ya, koma. Dalam pengertian bahkan itu sudah sebulanan begitu ya, sebulanan sudah koma. Nah ini yang unik, kadang-kadang di antara keluarga kan pasti berbeda-beda. Anak-anak yang tua-tua, ya, menyampaikannya, udah Bante, kalau toh beliau mau jalan begitu, ya bisa jalan dengan nyaman, artinya dengan tenang. Tapi ada satu anak yang anak bontotnya, ya, anak yang paling kecil, sang bungsu, ya. Lah itu yang begitu mohon-mohon begitu, Bante, bapak saya disembuhkan gitu. Ya memang kita sebagai para biku biasanya ya cukup hanya membaca parita, memberikan, ya, orean-orean dhamma singkat begitu. Memang itu satu, ya bisa dikatakan keunikan yang luar biasa, ya, dalam kondisi koma yang berbulan-bulan itu. Kemudian kira-kira 1 minggu kemudian kita telepon keluarga itu, ya, tanya bagaimana beliau, gitu, papa, gitu. Oh, Bante sudah pulang kemarin 3 hari lalu. Udah pulang, saya kira pulang maksudnya kemana gitu. Tapi ternyata ke rumah, ya. Pulang ke rumah dengan begitu sehatnya, kira-kira akhirnya bertahan sampai 5 tahunan begitu ya, 5 tahunan kan usianya sudah mendekati 90-an begitu. Saya pikir luar biasa karma baiknya opa ini begitu ya. Usia yang sedemikian panjang ya, tapi ternyata dengan kondisi yang sudah sebulanan koma itu, dengan kekuatan kamanya ya, di saat kita selesai membaca parita-parita itu gitu ya, ternyata bisa membangkitkan kama baiknya begitu ya. Itu luar biasa ya, kekuatan kama dari opa itu. Nah, artinya dalam kondisi seperti itu pun ya, kadang-kadang memang kita penuh dengan kepanikan ya. Nah itulah yang kadang-kadang kita menjadi salah memahami, salah berpikir dan lainnya. Atau kadang-kadang juga sebaliknya ya. Udahlah Bante, kita mau cepetin saja karena kita sudah kelamaan merawat gitu. Ya. Itulah yang kadang-kadang kita sebagai keluarga, sebagai anak-anak misalnya begitu. Kita harus ingat bahwa 1 detik, bahkan 1 menit, 1 jam hidup
itu ternyata manfaatnya luar biasa. Sehingga kalau kita berpikir bahwa apakah ia dalam kondisi koma itu sungguhnya telah tiada, inilah yang kadang-kadang menjadi satu renungan, belum tentu. Ya. Karena kesadaran seorang bisa-bisa adalah dia dalam kondisi koma fisik. Ya. Jadi fisik ini yang tidak berfungsi. Ya. Tapi kesadaran batiniahnya belum tentu dalam kondisi telah tiada. Banyak sekali kejadian-kejadian dalam kondisi seperti itu. Pada sekian lama, seakan-akan tidak bergerak, tidak apa begitu ya. Setelah dihibur-hibur ya, dibacakan parita dengan hal-hal yang positif-positif ya. Lah ada kesalahan dari kita, itu yang pernah, bahkan mungkin kita sendiri pernah melakukan kesalahan di saat menjumpai ya orang-orang yang demikian sedang sakit. Itu malah terkondisikan dengan negatif. Suatu ketika kita pernah juga menjumpai, ya, hampir-hampir sama kondisinya bahwa keluarga ini karena merasa sudah berbulan-bulan begitu, ya, mungkin ini si sakit ini tidak ada harapan lagi begitu. Sehingga di saat dilakukan penyampaian ya, dibisikin begitu ya, dengan ungkapan-ungkapan yang sedikit tidak menyenangkan ya. Ternyata kata-kata kalau toh mau jalan silakan jalan ya. Itu bagi orang tertentu ya, itu seakan seperti didorong atau dicepatkan kan begitu ya, seperti seakan begitu. Ya ternyata itu tidak senang. Jadi ceritanya ini si sakit ini hanya meronta-ronta begitu, meronta-ronta. Sisi lain dianggapnya adalah bahwa wah ini jangan-jangan sudah pada titik yang kritis begitu ya, titik yang kritis. Akhirnya karena waktu itu yang merawat ini bukan sepemahaman, artinya ya pemahaman yang berbeda dengan yang lain begitu. Ada temannya yang mencoba atau coba kita carikan biku atau pandita untuk membaca parita-parita gitu. Nah ini kejadian juga unik. Setelah akhirnya kita membaca parita ya dengan dikasih urian-urian dhamma sedikit-sedikit begitu ya, singkat begitu, tentang bagaimana harus menyelami atau berada dalam kondisi sakit fisik ini ya. Ternyata sama juga kejadiannya. 3 hari kemudian diperbolehkan pulang, padahal yang dianggap tadi adalah kritis begitu. Nah di sisi ini artinya bahwa saat-saat seperti itu ternyata perlu dukungan kondisi yang menyenangkan. Sehingga kalau kita ketemu, menjumpai, bahkan juga kita sendiri ya, dalam kondisi sakit, apalagi kalau bos kalian juga mengingat dengan bojangga parita. Nah di sana itu kan sungguhnya mengingatkan supaya gembira, supaya happy, supaya humya, supaya kita menjadi ceria. Dalam kondisi seperti itulah ternyata apa? Secara riset juga menyatakan bahwa dalam kondisi kita panik, cemas dan lain-lainnya, kondisi-kondisi yang sifat-sifat dari ketidakpositifan, ya, cemas, marah, emosi, kesal dan lainnya, ternyata adalah mempercepat kematian-kematian sel-sel dalam tubuh kita. Nah itu kan menjadi nyata sekali bahwa kalau kita dalam kondisi positif, sel-sel yang positif menjadi sel-sel yang baik itu tumbuh sehat dan akhirnya mengkondisikan semua fisik kita menjadi baik. Nah itulah kesembuhan. Nah ini yang menjadi sangat-sangat perlu, bahwa ada kalanya kita menjumpai kondisi-kondisi seperti itu ternyata terjadi. Bapak sekalian, di dalam urian itu, ya nanti bisa dibaca, ya. Bagaimana kita memahami tentang berkah? Dimulai dari asewana cak balanang. Kenapa kita ini harus berada di lingkup yang baik? Asewana adalah kita berteman, bersahabat, berkumpul, bahkan juga
bisa berada di tempat ya yang baik ya. Karena kita ini ternyata ya sebagai makhluk ya, sebagai insan dunia ini ya, ternyata menjadi termasuk yang bisa dikatakan paling lemah. Ya, paling lemah. Banyak kan kisah-kisah. Ada seorang bayi yang dirawat beruang. Tingkah lakunya menjadi seperti apa? Seperti beruang. Apakah beruang kalau kita rawat manusia menjadi seperti manusia? Tidak ternyata. Beruang tetap menjadi beruang. Tapi bayi dirawat beruang menjadi seperti beruang. Itu menggambarkan bahwa ternyata kita manusia ini termasuk yang lemah untuk sisi mudah terpengaruh di lingkungannya, lingkupnya. Nah itulah asewana itu menjadi, kenapa Sang Buddha itu pertama itu menyampaikan asewana. Oh ternyata keberadaan lingkup di mana kita ada itu sangat mempengaruhi pertumbuhan, pola pikir, perkembangan mental dan lainnya, batiniah pasti. Ya. Itu yang ternyata menjadi titik awal poin. Dengan kita berupaya berusaha di lingkungan, punya teman, sahabat, kerabat dan lain-lainnya yang baik-baik, ya, maka dikatakan itulah berkah. Tidak sedikit ya bagi mereka beliau-beliau ya yang mulanya berada di lingkup ya mungkin sebagai orang biasa-biasa, tapi karena ada usaha, ada usaha berupaya untuk sekolah, untuk kuliah, untuk belajar, yang akhirnya berada di lingkup-lingkup yang terbaik. Kalau Bapak sekalian ingat dengan seorang tabib yang luar biasa, tabib pribadi Sang Buddha. Siapa itu? Jiwaka Kumara atau Kumara Jiwaka. Putra Jiwaka ini, ya, kalau dirunut, ditarik ke belakang dari mana saat berada dalam kelahiran, mulanya di saat di kelahiran di dunia ini, itu sangat-sangat bisa dikatakan apa mungkin begini. Kan ceritanya bahwa Jiwaka ini terlahir, kemudian sama keluarganya, sama orang tuanya itu kan ditaruh di pinggir jalan, di tumpukan sampah begitu. Ya. Ditaruh di tumpukan sampah, di mana biasanya tiap waktu ya para pangeran Magadha ya itu lewat di situ ceritanya. Benar. Tidak lama setelah balita ini ditaruh di pinggir jalan, serombongan ya para pangeran Magadha ini ya, lewat. Akhirnya dirawat oleh para pangeran, dibawa ke istana. Memang pada waktu berada di istana ya, setelah menjadi remaja begitu, Jiwaka ini ya kalau sekarang seperti dibully begitu ya, diejek lah, dihina lah oleh para pangeran, oleh para ya anak-anak pangeran yang ada di, atau putra-putra mahkota yang ada di kerajaan itu. Kemudian putra Jiwaka ini tidak mau tinggal diam, artinya tidak mau kalah begitu. Akhirnya berpikir, kalau saya tidak mempunyai kelebihan yang lain seperti para pangeran itu, ya, saya akan selamanya dibully, dihina, diejek oleh para putra-putra pangeran itu. Dari situlah ya, akhirnya putra Jiwaka ini ya, Kumara Jiwa ini ya, akhirnya keluar dari kerajaan dan sekolah, ceritanya begitu. Ada namanya satu daerah dikatakan Takasila ya. Takasila itu daerah yang kalau sekarang mungkin di kita seperti Jogja begitu ya. Satu kota pendidikan begitu, terkenal dengan pendidikannya.
Di sanalah putra Jiwaka ini akhirnya belajar tentang pengobatan. Ya, pengobatan. Lah, kalau ditarik panjang, ya, ternyata pada masa Buddha Kasapa, ya, sebelum Buddha Gotama, ya, zaman sekarang adalah zaman Buddha Gotama, ya, saat Jiwaka ini terlahir di zaman Buddha Kasapa, ternyata pemuda ini sudah mempunyai niatan, ya, ketertarikan pada dunia medis, begitu ceritanya. Sehingga disitulah, di saat terlahir di zaman Buddha Gotama, putra Jiwaka ini sudah punya bekal. Artinya, kama yang terkait dengan dunia medis, ternyata dia punyai. Nah itulah yang kadang-kadang kalau kita berbicara tentang talenta, tentang bakat, itu memang tidak bisa diingkari, tidak bisa dipungkiri bahwa tiap-tiap orang mempunyai bakat, mempunyai talenta masing-masing. Ada seorang yang ya secara pendidikan mungkin tidak seperti yang lainnya. Oh, tapi kalau dia dagang begitu ya, wah, pinter, lincah, dan sedemikian mendapat keuntungan besar. Tapi dia kalau suruh ngajar, apalagi suruh ngomong di depan teman-temannya begitu, serasa bumi bergoncang. Ya. Nah itu ternyata bukan tidak ada. Ya. Jadi ada seorang yang orang ini ya sangat lincah, sangat pandai dalam mengodinir teman-temannya dan lain-lainnya, pokoknya pintar gitu ya, pintar. Dia juga dagangnya sangat luar biasa begitu. Tapi kalau suruh ngomong di lingkungan teman-temannya gitu ya, waktu itu dia berkisah, karena mic-nya itu berdiri, untung ini mic-nya duduk ya. Jadi kalau saya misalnya cuma panggung itu tidak sampai roboh gitu. Itu kejadian ternyata. Jadi ceritanya orang itu sedang selamat pagi, kedubrak. Loh, kenapa? Jatuh gitu. Oh, dikirakan kepleset gitu kan. Dibangun lagi. Saudara-saudara, jatuh lagi begitu. Kenapa begitu? Oh, ternyata tuh lututnya nggak bisa untuk berdiri. Itu namanya demam panggung itu. Jadi serasa katanya panggungnya itu seperti bergoncang begitu. Ya untung ini saya duduk ya, jadi tidak nampak, tidak sampai jatuh lah gitu. Ternyata demam panggung itu seperti itu. Artinya apa? Itulah yang terkait dengan talenta tadi, dan tetap juga ya, talenta juga bukan berarti semuanya ya. Kalau di dalam Manggala Sutta di sana juga pati rupa desa wasoca, pubeca kata punyata. Jadi ia seorang bisa berada di tempat yang terbaik karena berkat ya, pube artinya yang lalu. Pube itu yang lalu, puba adalah awal ya, yang kemarin atau yang telah dimulai ya. Kata punyata, punya itu kebajikan. Dari kekuatan kebajikan yang sebelumnya telah dimiliki. Jadi termasuk ya kita semua bisa berada di sini. Itu juga karena ada kata punyata, ada pubeca kata punyata. Tidak harus yang kemarin-kemarin pasti. Tapi juga dari yang tadi. Yang lalu artinya adalah 1 menit dari yang sekarang. 1 detik dari yang sekarang. Itu sudah yang lalu. Karena ada kekuatan kebajikan dari yang sebelumnya, yang tadi-tadi, yang lalu-lalu, yang dahulu-dahulu, ya. Sehingga kita ada di sini. Sehingga kita bisa berada dalam kondisi yang seperti sekarang. Lah ini kan berarti bukan hanya karena yang dimaksud dengan kama lalu itu adalah kama-kama yang nggak tahu kita kapan, tidak pernah tahu misalnya. Tidak. Termasuk adalah yang tadi pagi. Coba kalau tadi pagi itu sudah ribut ya, cekcok, ribut, tengkar ya, di rumah misalnya, pasti tidak ada di sini ya. Karena
wah ngapainlah ke wihara, ya. Wong itu apalagi sama dia misalnya. Bisa jadi. Kenapa? Karena kata punyatanya, ya, punya yang tadi tidak ada. Padahal itu kecil sekali, ya, kecil sekali. Punya yang saat tadi pagi mungkin hanya karena salah paham dan lain-lainnya, menjadi ternyata bisa menghalangi punya, ya, kata punyata, ya, kebajikan-kebajikan yang kemarin-kemarin. Lah itu harus dibalik. Kita bisa balik. Itulah yang kalau kita kembali kepada bahu saca si panca, ya, bahu saca. Salah satu sumber keberkahan yang tak terhingga ternyata adalah bahu saca. Memiliki pengetahuan, mempunyai wawasan, mempunyai pengertian yang begitu luas. Apalagi dunia sekarang, ya. Pengetahuan ini sedemikian rupa, ya. Itulah yang akan memberikan banyak perubahan dalam kehidupan ini. Dasar untuk dari bau saca ini, mau tidak mau harus diawali dari 3 corak kehidupan. Kenapa harus dari sana? Karena itulah hukum yang selalu ada di sekitar kita. Yang selalu bekerja, selalu berproses di setiap waktu. Tilakana adalah anicca, dukkha, anatta. Tapi harus ingat, bukan anicanya, bukan hanya dukanya, bukan anattanya, sangkaranya. Sabe sangkara anicca. Kenapa sangkara? Yang harus dipahami bahwa semua yang terjadi yang ada ini karena perpaduan, karena faktor-faktor yang lain. Bahwa sekalian bisa di sini juga karena ada sangkara itu. Ada yang mimpin, ada soundnya ini, ada juga ini AC, ada gedung. Ini sangkara. Kita menjadi berada di sini, berada di puja bakti ini karena faktor-faktor yang banyak. Lah sama juga apa yang terjadi dalam lingkup kehidupan kita. Kita tidak akan bisa menghindarkan misalnya, oh, papa mama itu kolot. Ada kalanya begitu ya. Tapi harus ingat, tanpa beliau-beliau, ya, loh kita juga belum tentu ada di sini. Ya, belum tentu menjadi sekarang seperti sekarang. Karena warisan yang tak terhingga bagi kita dari orang tua adalah apa? Gen. Kita ini mendapatkan warisan gen yang luar biasa. Lah coba kalau kita mendapatkan gennya gen monyet misalnya. Lah kan berarti kita sekarang monyet. Kan begitu tak? Ya untung kita mendapatkan warisan gennya gen manusia. Ya. Yang akhirnya kita dalam kondisi sekarang yang penuh dengan berkah. Lah itulah. Apakah dengan warisan yang sudah ada dari orang tua itu, ini modal utama, kita bisa mengembangkan diri, ya. Kita bisa mengembangkan. Sangkara itu akan terus menerus mengkondisikan, memfaktori apa yang akan kita lakukan. Maka menjadi sampai sangkara anicca itu bukan dikonotasikan, oh sampai sangkara anicca itu kan dibacanya kalau pas itu ya bantu tutup peti gitu. Lalu baca sangkara anicca-nya hanya pas tutup peti, ya. Padahal sabe sangkara anicca itu adalah realita, ya, yang ada dalam keseharian kita. Justru itu pengharapan. Kalau di dunia ini tidak ada sabe sangkara anicca, ya, tidak ada anicca, tidak ada sangkara itu, lah kita sebagai orang yang belum sempurna itu kan sangat pesimis. Karena menjadi tidak ada perubahan-perubahan. Tapi dengan kita memahami bahwa oh di dunia ini ada sampai sangkara anicca, semua yang ada ini karena perpaduan dan pasti akan ada perubahan. Saat kita berpikir seperti itu, oh kalau begitu dan upaya-upaya yang saya lakukan, apa saja yang saya lakukan itu sebagai faktor-faktornya, pasti nanti akan ada perubahan yang kita inginkan. Maka sampai sangkara anicca itu menjadi pengharapan besar.
Nah itulah bau saca. Salah satunya. Bahwa apalagi di dunia sekarang ya. Dunia IT, dunia katanya zaman milenia ya. Jadi ini sudah habis ini ABCDE Z-nya ya. Nanti ganti lagi A lagi ya. Nah kata sekarang generasi Z ya. Generasi terakhir ya. Zaman milenia, zaman yang serba ya. Sekarang ini bisa dikatakan ya serba cepat. Lah itulah bau saca memiliki pengetahuan yang beraneka, yang sudah tentu sesuai dengan yang menjadi dasarnya tadi ya. Jadi kalau punya dasar dari kekuatan, kemampuan apa tadi, dagang misalnya bisnis, pasti ya, bisa dikembangkan itu akan menjadi suatu keberhasilan yang besar. Karena apa? Punya dasarnya. Dasarnya itu seperti benih. Adanya benih bisa dikembangkan, ditanam, ya, dirawat, dipupuk, disiram, ya, akan tumbuh dengan luar biasanya. Nah itulah yang menjadi dasar-dasar dari kita. Si panca ini tidak terhindarkan bahwa keterampilan apa saja ya. Si panca keterampilan ini memang sangat diperlukan ya. Apa saja. Sebagai seorang guru ya. Tidak sekedar hanya saya sudah lulus, sekarang saya sudah sarjana pendidikan misalnya. Saya sekarang menjadi guru. Wah, sekarang begitu mau tidak mau ya, seperti dituntut ya. Guru pun harus penuh dengan keterampilan-keterampilan yang lain. Sehingga dengan cara itulah ya, keberkahan itu terus melimpah-limpah ya. Artinya tidak putus-putus. Dalam kita kondisi dalam keberkahan, itulah yang dikatakan sebenarnya kemudahan-kemudahan. Kalau diartikan yang gampang, apa itu sungguhnya wujud dari keberkahan, kemudahan? Orang mengatakan di saat ia sakit tidak akan lama. Di saat dia ada problem masalah akan cepat mendapatkan solusi. Itulah yang dikatakan berada dalam keberkahan. Jadi mendapatkan kemudahan-kemudahan. Bau saca si panca. Kemudian winayoca susikito. Ya. Ini juga tidak bisa dihindarkan. Ya. Saya yakin bahwa sekalian sangat ingat ya, ada kisah yang luar biasa zaman Bodhisattva. Ya. Ada orang yang begitu cerdas, pandai, pintar. Karena dia ada seorang penasihat kerajaan, ya, seorang penasihat kerajaan yang sangat disegani, yang sangat dihormati di kerajaan itu. Namun Bodhisattva ini, ya, jadi Bodhisattva ini terlahir sebagai seorang penasihat kerajaan, begitu. Ada keraguan, ya, ada keraguan. Apakah seorang Bodhisattva ada keraguan? Ada. Karena keraguan, kemudian sila para masa, ya, keraguan, ya, itu akan hilang, akan benar-benar lenyap adalah setelah sakadagami. Ya. Setelah sakadagami, tingkat kedua. Sedangkan seorang Bodhisattva adalah belum sampai di Sotapanna. Ya. Ya. Bodhisattva saat itu adalah muncul keraguan. Sesungguhnya saya ini dihormati, disegani para raja, para kerabat kerajaan, para pangeran ini karena apa? Apa karena saya ini sudah sepuh? Apa karena saya ini karena pandai dalam taktik perang, ya, tahu menguasai tentang dunia kerajaan misalnya, ilmu atau hukum kerajaan misalnya? Atau karena apa? Nah, akhirnya penasihat kerajaan itu mengambil barang dari pedagang keliling, ya. Jadi pedagang keliling itu tidak hanya zaman sekarang ya, dari zaman dulu-dulu pun ternyata sudah ada ya. Ada es doger lah, es apa, tong ya, tentong ya. Mie apa?
mie kodok. Jadi ternyata mie dodok ya, mie dodok. Ternyata pedagang keliling itu bukan hanya zaman sekarang ya, zaman dulu pun sudah ada gitu lah. Ceritanya begitu. Tapi karena penasihat kerajaan ini sangat dikenal di mana-mana ya, bahwa semua orang sangat mengenal ya, bisa mengambil sekali dua kali tidak apa-apa ya. Anggap saja bahwa itu ya nggak apa-apa lah, dia adalah orang yang sangat terkenal di kerajaan ini gitu. Tapi ternyata sang pedagang keliling ini untuk selanjutnya tidak tahan ya. Tiba-tiba dia itu di saat penasihat kerajaan tadi mengambil barangnya, teriak, maling gitu. Wah, kan jadi heboh semua kan. Kalau sebut maling ya semuanya warga pun akhirnya keluar semua gitu. Akhirnya diringkus dan dibawa ke kerajaan. Ditanya, ya, kenapa Anda ini kan sangat terkenal, dihormatin oleh semua masyarakat kerajaan ini. Ya. Kok sampai mencuri begitu, mengambil barang yang tidak diberikan, mengambil barang orang begitu. Baru cerita bahwa ya sungguhnya selama ini tahu bahwa dia adalah sangat dihormati disegani. Tapi ada keraguan-raguan bahwa sungguhnya yang menjadikan saya dihormati disegani ini karena keterampilan, karena kepewian ya, karena pengetahuan yang begitu luar biasa saya, atau karena sila, karena moral. Ternyata adalah karena moral, ya, karena sila. Winayoca susikito, mempunyai terlatih, mempunyai sila yang baik. Itu ternyata adalah poin yang sangat luar biasa. Nah itulah yang bisa memberikan keberkahan. Subhasita cayawaca, nah ini sangat luar biasa ya. Sekarang ini ternyata kita subhasita waca ya, cak waca adalah ucapan ya. Ucapan sekarang ternyata tidak hanya melalui verbal ya, tidak hanya melalui lisan ya. Ucapan sekarang menjadi bisa bentuk tulisan ya. Nah itu juga hati-hati ya. Jadi mulutnya memang diam, tapi 5-10 jarinya tidak diam, itu juga hati-hati ya. Kalau dulu subhasita cawaca di sini hanya terkait dengan verbal. Oh kita kalau ngomong harus ramah, ngomong harus baik, ngomong harus hati-hati. Ya. Maka undang-undang atau pelaturan yang ada adalah pelaturan tentang ucapan. Nah sekarang dengan tangannya jarinya tidak pernah diam, ada juga pelaturan tentang tulis menulis. Undang-undang IT kan begitu kan? Nah itu juga sama. Undang-undang IT juga sama dengan subhasita cawaca itu. Jadi bagaimana menyampaikan hal-hal yang baik, yang memberikan, mendatangkan keberkahan, tetap harus ada tatanannya, ada aturannya. Sehingga undang-undang IT juga menjadi bagian dari subhasita cawaca. Yang kalau itu ditaati, dilakukan dengan baik, menjadi etang manggala mutamang. Bapak sekalian, hal-hal itulah yang menjadi poin-poin di saat kita bersama-sama ya untuk terus maju dalam kehidupan ini. Oh ya, sedikit saya mau menyampaikan tentang Patirupa Desa Wasoca, bertempat tinggal di tempat yang baik. Bapak sekalian ya, saya yakin Bapak sekalian sangat sudah mendengar, mengetahui ya bahwa saudara kita ya terutama di Lombok ya, di Lombok itu kita punya data ya, ada 3071 ya, 3071 rumah umat Buddha ya. Jadi peristiwa gempa yang di Lombok itu ternyata umat Buddha kita sangat lumayan banyak. Ada 3071 rumah dan 34 wihara yang bukan roboh tapi rata dengan tanah ya. Jadi bukan roboh kan hanya ambruk saja ya. Itu sudah rata kok ya. Sudah rata. Jadi ya kami termasuk Sangga sedang membantu kepada warga khusus dari umat Buddha ini ya, dari 3.000-an rumah itu ya, untuk membuat huntara ya, hunian sementara ya. Jadi bagi kalian yang
mempunyai kesempatan, dan itulah satu kondisi yang tidak gampang. Kalau sekalian dana ke wihara, untuk kuti, untuk damasal dan lainnya mungkin sering. Tapi sekalian kan tidak mungkin tinggal di wihara, tetap di rumah. Nah ternyata, kalau sekalian pernah mendengar, bahkan mungkin melihat sendiri, waktu itu saya saat mendengar bahwa apakah mungkin ada orang itu yang sampai tidak punya rumah. Ternyata bisa. Ya, dalam kehidupan ini, yang sedemikian gampang, mudah untuk mendapatkan rumah ini, sekedar hanya mungkin rusunawa dan lainnya, ya, itu ternyata juga ada orang yang benar-benar tidak bisa punya rumah. Lah kisahnya, ya, ada dua kisah. Kalau yang satu, ini rumahnya banyak, ya, saya pernah berjumpa orang itu rumahnya banyak. Tetapi setiap hari itu pulang pergi rumah sakit. Jadi punya rumah banyak tapi tidak pernah nempatin rumahnya. Pulang sebentar, masuk rumah sakit lagi. Pulang sebentar, jadi tidak pernah menikmati atau menghuni rumahnya yang banyak itu. Tapi kalau yang benar-benar kosong tidak punya rumah, ternyata ada. Ya, berapa kali kita jumpai itu mereka, tapi rumahnya luar biasa, ya, karena itu beton-betonnya, besinya itu juga luar biasa, karena di bawah kolong jembatan. Jadi kan luar biasa ya, besinya segitu besarnya gitu kan, ya. Tapi ternyata di kolong jembatan. Saya kira awalnya apa benar, ternyata ya benar, ya. Dia hari-hari tinggal di sana di kolong jembatan itu. Oh, apa yang dimaksud? Di saat kita punya waktu, punya kesempatan, barang saat itu bisa membuatkan rumah orang lain, ternyata persis sama jaminannya adalah seperti di saat sambil menyampaikan tentang saat seorang pernah berdana makanan, ternyata jaminannya dalam masa kehidupannya tidak akan pernah kekurangan dalam hal makanan. Tetapi kalau barang sekali pernah, ya, seorang itu membakar, menghancurkan, melenyapkan makanan seorang, ya, kisahnya adalah Adam. Bahkan itu sangat luar biasa, ya. Ada seorang yang sudah menjadi biku dan arahat. Ya, kalau sekalian pernah membaca, ya, ada seorang arahat yang sudah mencapai, ya, tahapan akhir, ya, dalam kehidupannya. Tetapi makanan yang diterima, jadi selama menjadi biku itu ceritanya, ya, kalau menerima dana makanan di boolnya itu, kalau zaman dulu kan tidak seperti sekarang, ya, makanya dengan pakai bool. Itu ternyata hilang menjadi abu. Kemudian Bante Moggallana kan sangat kasihan. Kalau begitu bagaimana? Ya udah, kita ambilkan makanan, kasih tangannya. Itu juga jadi abu. Itulah satu kejadian bahwa setelah dilihat kenapa sampai arahat ini kalau menerima makanan itu sampai menjadi abu. Kekuatan karma buruk mana ini? Lainnya dilihat bahwa ternyata suatu ketika biku ini pernah membakar makanannya biku lain, begitu. Nah itu satu kisah yang luar biasa bahwa ternyata di saat kita bisa memberi makanan kepada orang lain, jaminannya adalah kita akan mendapatkan kecukupan dalam hal makan pada waktu kehidupan selanjutnya. Tapi kalau kita pernah melakukan keburukan yang sampai menghilangkan, menghancurkan pihak lain, ternyata juga akan mendapatkan akibatnya. Bisa jadi, ya, bahwa saat-saat tertentu, ya, maka kalau sekalian ada kesempatan ini, kalau membantu wihara, membangun wihara dan lain-lainnya, sekolah lainnya mungkin sudah sering, tapi mungkin juga kesempatan untuk memberikan, bisa mendirikan, menjadikan orang lain mempunyai tempat tinggal, mungkin kesempatan ini tidak banyak, ya. Karena kejadian-kejadian seperti itu adalah langka, ya. Suatu ketika grup kita ini, ya, pernah mau bedah rumah, ya, bedah rumah. Datang, ya. Oh, kasihan rumah ini jelek, kita mau bedah rumah. Saat mau bedah rumah, orang lain menolak. Ternyata mau membangunkan rumah saja itu tidak gampang, ya. Tidak gampang. Kita pernah kejadian, kita mau membangunkan rumah, bedah rumah, itu ditolak. Nah, ternyata itulah yang satu kondisi belum mencukupi. Wah, mungkin kita
nggak punya kamar baik untuk punya rumah. Sampai membantu rumah saja tidak boleh. Gitu. Nah itu kejadian. Terus kalian, semogalah dengan info-info yang pendek ini ya menjadikan kita semua mempunyai kesempatan yang baik, dan ini satu keberkahan bagi kita semua. Semogalah ini terus menjadi kekuatan-kekuatan untuk terus maju, untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan dalam kehidupan ini. Semoga Tiratana melindungi. Sabisata Bhavantu Sugitata. Sadhu, sadhu, sadhu.